Kita nggak kenal sama Allahu Ahad, Allahu Samad, Allahu Rahman Rahim. Sehingga kita galau besok gajian atau enggaknya. Masalah saya banyak, hutang saya banyak, selesainya bagaimana ya? Rumah tangga saya berantakan, selesainya bagaimana ya? Dan itu was-was setan seperti kita sebutin. Allazi yuwaswisu fi sudurin. Oke, kita bahas asbabun nuzul. Surat Al-Ikhlas. Ikrimah mengatakan saat orang Yahudi berkata, jadi ketika dulu orang-orang musyrik ini datang ke Rasulullah, kira-kira nanya ini betul, dan datang kepada kami, siapa Allah yang mengutus kamu? Jadi nanya, seperti apa sih? Oh, orang-orang musyrik nanya kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Qul huwallahu ahad. Apa artinya qul huwallahu ahad? Ya, surat ini cuma 4 ayat. Dan kita sudah hafal. Kita ini banyak masalah, banyak galau. Sebenarnya karena kita nggak menyelami makna di surat ini. Kita nggak kenal sama Rabb kita. Kita nggak kenal sama Allah Rabbul Alamin. Kita nggak kenal sama Allahu Ahad, Allahu Samad, Allahu Rahman Rahim. Sehingga kita galau besok gajian atau enggaknya. Masalah saya banyak, hutang saya banyak, selesainya bagaimana ya? Rumah tangga saya berantakan, selesainya bagaimana ya? Dan itu was-was setan seperti kita sebutin. Allazi yuwaswisu fi sudurin. Oke, kita bahas asbabun nuzul. Surat Al-Ikhlas. Ikrimah mengatakan saat orang Yahudi berkata, jadi ketika dulu orang-orang musyrik ini datang ke Rasulullah, kira-kira nanya ini betul, dan datang kepada kami, siapa Allah yang mengutus kamu? Jadi nanya, seperti apa sih? Oh, orang-orang musyrik nanya kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat ini. Qul, katakanlah, huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Yaitu Allah yang tunggal dan satu-satunya. Allah yang nggak ada tandingan, dia nggak pernah ada pengganti, nggak juga butuh pengganti. Diciptakan malaikat bukan karena Allah butuh dibantu. Allahu Akbar. Kemudian Allah dia adalah Roh yang benar-benar sempurna dalam kewibawaan dan Maha Mulia yang benar-benar sempurna dalam kemuliaan, Maha Agung yang benar-benar sempurna dalam keagungannya, Maha Penyantun yang benar-benar sempurna dalam kesantunannya, Maha Mengetahui yang benar-benar sempurna dalam keilmuannya, Maha Bijaksana yang benar-benar sempurna dalam kebijaksanaannya, dan dia adalah Rob yang telah sempurna dalam semua macam kemuliaan dan kewibawaannya. Dia adalah yang Maha Suci. Semua merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas disandang kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menandinginya, yang tidak ada sesuatu pun setara dengannya. Dan As-Samad ini kalau di letterbox kalimatnya apa? Rob yang semuanya bergantung, semua urusan. Teman-teman semua ini menarik. As-Samad. Kalau kita nggak kembali kepada Allah dalam suasana lapang, maka Allah akan paksa kita kembali sama Allah pada suasana suntuk. Kalau Allah nggak kita ingat pada saat kita sehat, maka kita akan merintih ingat Allah pada saat kita sakit. Karena di sini As-Samad apa? Dia tempat Rob bergantungnya segala urusan. Kita bayangkan kita naik pesawat.
satu pesawat misalkan sama Panglima TNI. Orang yang paling bisa melindungi apa? Keamanan negeri. Naik pesawat. Kita punya pilihan, apakah kita ngucapin doa naik kendaraan? Hafal doanya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Atau subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, dan seterusnya, teman-teman semuanya. Kita lupa, kita menikmati apa? Entertain di mana? Di pesawat yang ada filmnya. Kemudian tiba-tiba turbulensi. Mungkin kalau kita nggak sering naik pesawat, atau mungkin kita lihatlah di video-video YouTube. Apakah ketika kita berada di pesawat itu, kemudian kita nyari itu Panglima TNI minta diselamatkan, atau kita ya Rob, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pada saat kita terjepit, siapa yang kita seru? Allah SWT. Pada saat kita sekarang ini misalkan lowong-lowong aja, gaji terjalankan semua, kita lupa sama Allah, satu saat Allah kasih kita musibah dan kita dipaksa untuk ingat Allah dalam kondisi sempit. Pilihannya tinggal dua. Mau pada saat sehat ingat Allah, atau nunggu sakit baru kita merintih Allah, Allah, Allahumma rabban nas, ashibil bas, isfi anta syafi, la sifaan illa sifauka, sifaa la yughadiru saqaman. Atau ketika kita lagi dalam kondisi masalah rumah tangga yang berat, baru kita datang ke Allah. Baru kita tahajud, baru kita puasa. Dan itu baik. Ya. Karena sebenarnya teman-teman semuanya, menurut para ulama yang saya baca dan saya dengar kajiannya, bahwa sebenarnya setiap masalah itu tuh seperti apapun masalah teman-teman semuanya, itu satu terjemahannya. Satu terjemahannya, kalimat yang sederhana. Ada Rob, ada Allah, kamu datang pada dia. Kalimatnya. Setiap musibah. Kalam kehilangan handphone. Kalimatnya apa? Ada Allah, datang. Padahal anaknya sakit. Terjemahannya apa? Ada Allah, datang sama dia. Jadi seluruh musibah ini, kata para ulama, itu tuh bahasa cinta. Terjemahannya cuma satu kalimat indah. Ada Allah, datang pada dia. Karena mungkin pada saat kita lapang, kita nggak ingat. Pada saat gaji kita lancar, kita nggak ingat itu sedekah. Pada saat kita udah dapat pekerjaan, kita banyak ngeluh. Padahal di luar sana orang banyak nyari pekerjaan. Seperti saya singgung kemarin. Ada 700 lamaran yang datang. Di mana? Job street. Untuk satu posisi. Betul ya, Win ya? Kemudian posisi lain ada ratusan lamaran lagi. Dan mereka ngelamar itu, capek nggak? Teman-teman milih capek nyari kerja atau capek bekerja? Capek bekerja. Maka syukurilah ketika udah diterima, teman-teman semuanya. Syukuri. Jangan banyak keluhan. Orang di luar sana tuh mengeluh untuk bisa kerja. Betul Pak Imam? Mas baru dapat kerja ya hari ini. Insyaallah. Teduh. Harus belajar banyak di sini ya. Insyaallah belajar amin hari semua. Ya, jadi As-Samad apa? Allah adalah Rabb, tempat bergantung kepadanya semua urusan. As-Samad. Nah, kita seringkali teman-teman semuanya, saya misalkan ya, ditegur dengan teguran halus, nggak ingat. Naik nggak tensinya? Naik. Masih nggak ingat juga. Naik nggak lagi? Sampai turun itu azab, baru Allah, Allah ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Fir'aun itu ikon kesombongan, betul nggak? Fir'aun itu pada saat di akhir hayatnya itu ingin syahadat, teman-teman semuanya, tapi disumpel pasir. Disumpel pasir sama malaikat. Jadi Fir'aun yang ngaku Tuhan, ya, kemudian di akhir hayatnya itu ketika tenggelam di dalam apa? Laut Merah itu ingin syahadat. Malaikat nggak mau terima apa? Allah nggak mau terima, maka nyuruh malaikat untuk apa? Sumpel. Nggak jadi. Bang Sam. Maksud saya adalah Fir'aun yang betul-betul sombong aja, di akhir hayatnya kalau disuruh milih apa? Syahadat. Apalagi seorang Tribhuwana
Lagi seorang siapa Mas Fatur gitu ya semuanya. Ya nggak sombong-sombong amat ya. Nggak sekelas Fir'aun. Maka As-Samad ini adalah tempat bergantung segalanya urusan, dan sebaliknya pada saat Allah menjadi Rabb yang bergantung kepadanya segala urusan, maka bersamaan dengan itu pula Allah nggak butuh siapapun. Nggak butuh. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh ibadahnya Mas Karim, nggak butuh. Ibadah kita gitu, kita sholat karena diperintah Allah, Allah nggak butuh itu. Allah nggak butuh kita semuanya. Allah nggak butuh malaikat, Allah nggak butuh dunia ini teman-teman semuanya. Kita yang butuh Allah. Maka ayo kita kembali, ya. Kita kembali. Jadi ini penting banget. Kalau kita kenal sama sifat Allah yang tadi ini, As-Samad, itu masalah tuh terasa apa? Ringan. Karena Allah tempat bergantung. Apapun masalahnya. Apapun masalahnya. Ketika Sam banyak masalah sekarang misalkan, Allah Samad. Ada Irma, ada Siva dan teman-teman, ada karyawan baru mungkin Mbak Kartika. Nindya Kartika kan? Ya. Ya Len, Bulan Rahmawati. Hafal saya semua nama. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Kalau dihiaskan. Saya lanjutin ya teman-teman. Allah As-Samad. Maka setiap masalah yang ada dalam hidup kita, itu cuma satu pesan aja bahwa ada Allah loh. Kamu kembali ke Allah. Minta sama Allah. Sebelum kondisinya sempit. Ya. Jadi pilihannya cuma dua teman-teman semuanya. Kita datang ke Allah pada saat lapang dan ceria dengan kita bersyukur, atau kita dipaksa untuk bersabar ngadepin ujian kehidupan. Ya. Padahal beli mobil baru, petantang-petenteng misalkan. Veloz, cash. Petantang-petenteng, dia lupa bersyukur, nabrak, jeder. Baru ingat, astagfirullah. Banyak kan begitu kan kita. Kita dari dulu Mas Karim, itu buka peluang sedekah sendal. Nggak ada yang nyumbang-nyumbang. Sampai dengan sendalnya hilang kemarin kan di mana? Masjid. Akhirnya beli sendal berapa? 10. Milik masih tapi tulisannya. Ya nggak apa-apa. Tapi bukankah itu teguran dari Allah? Dari dulu nggak ada itu sendal di luar, ya Allah ya Tuanku, itu di luar sendal ya, pakai ganti-gantian, pakai cowok. Nggak ada yang inisiatif untuk apa? Beli, padahal berapa kemarin harganya? Berapa dikali 10? 75.000 teman-teman semuanya. Astagfirullahaladzim. Saya juga termasuk. Bukan teman. Bener nggak Pak Donal? Itu kan kepedulian, betul nggak? Teman-teman, insya Allah yang beli siapa Mas kemarin? Marketing. Oh, pahalanya setiap orang datang ke masjid, setiap langkah itu naik derajat pahala. Ya Pak Imung ya? Pak Imung yang hari ini benerin ini semuanya. Pak Imung ini nanti jadi musola kita. Kita pakai lantai vinil, insya Allah musola yang besar dan bagus. Dan nggak boleh lagi ketika ini jadi sholat di atas. Teman-teman semuanya, ayat kedua. Allahus Samad. Lam yalid walam yulad. Apa artinya? Allah enggak beranak dan enggak dilahirkan. Allah enggak punya anak. Ini membantah kaum apa? Nasrani. Allah punya anak. Allah enggak punya anak. Bayangin kalau Allah punya anak. Ngambilnya gimana? Betul nggak? Kalau punya anak, kira-kira anaknya sama nggak? Berantakan konsep tauhid kita. Jawaban, nggak mungkin Allah punya anak, nggak mungkin. Dan Allah juga nggak dilahirkan. Sampai ada orang kalau nanya juga sering nyeleneh ya. Segala sesuatu kan diciptakan katanya. Terus siapa yang nyiptain Allah? Ini pertanyaan konyol. Definisi Allah adalah lam yalid walam yulad. Teman-teman semuanya definisinya itu. Kemudian nanya, siapa yang lahirin Allah? Pertanyaannya nggak pas. Coba saya nanya, kalau Mas Karim punya anak hamil, anaknya laki-laki perempuan. Kalau Mas Karim hamil, anaknya laki-laki perempuan. Mas Karim hamil. Iya, pertanyaan itu. Kalau Mas Karim hamil, anaknya laki-laki perempuan. Jawab.
Mas Karim nggak hamil. Exactly. Karena apa? Definisinya Mas Karim laki-laki nggak mungkin hamil. Definisi Allah apa? Lam yalid walam. Kemudian ditanya, siapa yang lahirin Allah? Masuk akal nggak? Yang nggak masuk akal apanya? Pertanyaannya nggak masuk akal. Mas Karim, kalau hamil, laki-laki atau perempuan anaknya? Belum bisa hamil. Nggak ada yang bisa jawab kan? Karena pertanyaan saya goblok gitu, bodoh, jahil gitu. Karena saya nanya sesuatu yang nggak masuk akal. Sama ketika ada orang menanyakan siapa yang lahirin Allah, pertanyaannya nggak masuk akal. Karena definisi Allah adalah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan, dan nggak ada seorang pun, siapapun, makhluk pun yang setara dengan Allah SWT. Nggak ada. Allah tuh sabar banget. Dibilang punya anak, ya dibilang melahirkan, Allah nggak langsung turunkan azab. Nggak langsung. Sabar. Dan teman-teman semuanya, inilah surat 4 ayat yang luar biasa yang Allah turunkan, yang nilainya sepertiga Al-Quran. Sepertiga Quran. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat ketika hadir waktu itu, kalian emang nggak mampu baca sepertiga Quran dalam satu malam? Kemudian sahabat menjawab apa? Masalah itu. Emang ada yang mampu ya? Gitu. 10 juz satu malam, Pak. Dalam riwayat lain ada yang mampu, cuma pas hadir pada saat itu nggak ada yang mampu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul. Kenapa ini surat dinamakan sepertiga Quran? Karena isi Al-Quran ada 3. Yang pertama berbicara tentang sifat-sifat Allah, tauhid. Yang kedua bicara tentang hukum-hukum Allah. Yang ketiga bicara tentang sirah. Quran ini dibagi jadi 3. Tauhid, hukum Allah, sirah. Hukum Allah contohnya apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablik. Kemudian tentang tauhid contohnya apa? Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in. Pokoknya tentang Allah semuanya. Tentang Allah, Allah. Kenapa surat ini dikatakan salah satu surat yang paling mulia? Karena seluruh isinya bicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bandingkan sama surat An-Nas kemarin. Ada tentang Allahnya? Ada. Qul a'udzu birabbin nas, mali ila, baru tentang makhluk. Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, terus makhluk seterusnya. Ini kita lihat ayat pertama tentang Allah yang apa? Yang ahad. Yang kedua tentang Allah lagi, Allah yang somad. Yang ketiga Allah lagi, lam yalid walam. Yang keempat walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada makhluk sama sekali. Makanya surat ini dikatakan surat yang paling mulia. Salah satu surat yang paling mulia. Kalau ayat termulia ayat apa? Ada yang bisa? Irma, voucher. Ayat termulia ayat apa? Ayat kursi, rezekinya Sam. Udah ya? Oh ya, rezeki kasih voucher. 100.000, ini 100.000 ya, dikasih ya. Kenapa ayat kursi ditemukan ayat? Coba kita baca ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tentang Allah. Hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu. Allah nggak tidur dan nggak ngantuk. Tentang Allah juga. Terus lahu ma fis samawati wal ard. Apa artinya? Miliknya lah langit dan bumi. Betul? Terus man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Enggak ada kita tuh diizinkan tahu sesuatu syafaat kalau kecuali karena Allah memberikan izin. Terus ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi. Tadi udah sampai wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul. Semuanya tentang Allah. Makanya ayat kursi ayat termulia. Ayat termulia kata Rasulullah SAW. Semua tentang Allah. Surat ini juga tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat paling mulia. Sampai-sampai dengan kemuliaannya teman-teman semuanya. Terakhir sebelum saya tutup. Ada cerita sahabat dikirim mimpin perang. Panglimanya itu setiap mimpin sholat itu Al-Fatihah. Rakaat pertamanya kulhu dulu. Kebalik, sorry. Rakaat pertamanya bebas surat apa, misalkan Al-Bayyinah gitu ya. Dan ditutup dengan, dia selalu baca 2 surat. Tapi apapun surat yang pertama, yang keduanya apa? Qul huwallahu ahad. Lapor kan.
makmumnya nih lapor, nih aneh nih gitu kan. Kemudian apa? Datang kepada Rasulullah SAW, dilaporkan, ya Rasulullah, imam tadi bacanya selalu kulhu di akhirnya. Gimana ya Rasulullah hukumnya? Kemudian Rasulullah tanyakan kepada dia, kenapa dia baca itu? Dijawab gimana? Ya Allah, saya tuh cinta banget ya Rasul sama surat ini. Karena bicara tentang apa? Tentang Rabb, tentang Allah. Saya tuh punya banyak keinginan, Allahus Samad, ya, lam yalid wa lam yulad dan seterusnya. Kemudian akhirnya apa Rasulullah mengatakan? Katakan kepada dia kalau Allah cinta sama dia. Allah cinta. Boleh kita baca 2 surat, tutup dengan surat ini. Kisah kedua, Masjid Quba dipimpin oleh imam. Salah satu imamnya nggak disebutkan namanya di kisahnya. Setiap dia jadi imam, kebalik. Tadi kan kulhunya di belakang. Ini kulhunya di depan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin dan seterusnya. Kemudian baru kul huwallahu, baru surat yang lain. Dilaporin sama apa? Jamaahnya. Kemudian dia bilang, kalau kamu masih inginkan saya jadi imam, maka biarkan saya baca kulhu. Ternyata dicek, nggak ada yang lebih bagus bacanya selain imam tersebut. Lapor sama Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ditanya lagi, kenapa kamu baca? Sama jawabannya, saya cinta sama surat ini ya Allah. Ya Rasul. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Allah mengabarkan itu akan menyelamatkannya dari neraka dan dia masuk surga. Karena kecintaannya sama surat ini. Dan kita sering bacakan surat ini. Pertama karena kita cinta, kedua karena nggak hafal yang lain. Ya, betul teman-teman. Ya. Karena hafalan kita nggak nambah-nambah dari kecil. Tapi teman-teman setelah paham arti ini mudah-mudahan jadi lebih apa? Hikmat. Ketika kul huwallahu ahad, Allahus samad. Bayangin teman-teman semuanya lagi minta apapun teman-teman dalam kondisi lapang teman minta. Jangan sampai dipaksa sempit dulu baru kita minta. Ya Mas Kalam ya, saya pribadi semuanya. Dan itu teman-teman semuanya, nilai dari surat ini sepertiga Quran. Bukan berarti nilainya ya, tapi bukan berarti kalau kita baca kulhu 3 kali udah hatam satunya, enak bener ya. Tapi nilainya sama, nilainya sepertiga Al-Quran itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau baca 10 kali kita dibangunkan rumah di surga, Mas Aldi. 10 kali Al-Ikhlas. Di dunia rumah mencicil gak kita? Mencicil. Ada. Mending 10 tahun, 20 tahun. Udah gitu minta reschedule. DP-nya ngumpulin 10 tahun, nyicilnya 15 tahun. Ya, yang nikmatin anaknya. Karena kita udah meninggal ketuaan, kelamaan nyicil. Nah kita ini diminta bangun rumah di surga dengan baca 10. Masa sih kita nggak mau? Ya. Surat ini juga terakhir ini, surat yang paling sering dibaca. Kita bangun tidur, teman-teman, ada sholat qobliyah subuh, sholat fajar ya. Itu syariatnya pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Sunnahnya begitu. Jadi dibaca sekali. Habis itu apa lagi? Habis sholat subuh? Habis sholat subuh dulu kan ada? Sebelum zikir pagi. Qul huwallahu 1 kali. Habis itu apa? Zikir pagi berapa kali? 3 kali. Habis itu apa lagi? Sholat duhur dulu. Ya. Saya ngurutin ini. Sholat duhur. Pokoknya setiap habis sholat wajib kita disunahkan baca surat ini. Zikir sore berapa kali? 3 kali. Habis itu sholat apa? Witir. Witir itu ayat pertamanya Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara dan seterusnya. Rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Ba'da maghrib juga sunnahnya Al-Ikhlas di rakaat kedua, rakaat pertamanya Al-Kafirun. Kemudian apa? Sebelum tidur kita tiupin Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad 3 kali beserta dengan al-mu'awwidzatain. Kulhu 2 kulhu ya, trikul namanya. Berarti mirip berapa? Pada nal. Hitung Mbak. Setelah sholat wajib 5. Pagi, zikir pagi, zikir sore 3. Sebelum tidur 3. Berarti berapa? 9 tambah 5? 14. Qobliyah subuh 1. 15 ba'diyah maghrib 16 witir minimal 17. Paling sering. Sama kayak Al-Fatihah minimal. Ya. Dan masih banyak lagi teman-teman semuanya. Jadi ini paling sering dibaca Rasulullah SAW. Oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan Allah berkahi. Kita berarti udah lengkap dari An-Nasr. Tadi yang dibacakan? Al-Ahab udah ya? Al-Ahab, terus Al-Ikhlas, Al-Masad, Al-Ahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas.
Udah banyak ya. Nggak kerasa ya. Dari dulu kemana aja kita ya. Ya begitulah manusia. Saya juga mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya, teman-teman semuanya. Dilazimkan dibaca Allahus Samad. Pilihannya tadi saya resum. Pertama, surat ini turun asbabun nuzulnya tadi saya sudah jelaskan. Ada pertanyaan dari orang-orang musyrik. Kemudian surat ini adalah syarat-syarat Tuhan. Syarat-syarat Allah dalam surat ini. Kalau nggak memenuhi surat ini, bukan Tuhan. Ya. Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Maka kalau Trinitas, bukan Tuhan. Nggak mungkin. Ya. Allahus Samad, tempat Allah bergantung. Ya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia nggak sama dengan yang lain. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan Allah berkahi. Saya berdoa mudah-mudahan Allah berkahi perusahaan kita dan teman-teman semuanya. Dan kita biasakan untuk menambah keilmuan kita setiap harinya, apapun ya. Ada begitu banyak fasilitas yang diberikan baik dari perusahaan maupun dari kelapangan waktu yang diberikan oleh perusahaan, teman-teman. Saya senang teman-teman sebelum zuhur udah datang ke mana? Ke masjid ya. Silakan berlama-lama di sana asal jangan tidur. Ya. Berzikir, kemudian balik lagi asar ya. Nggak dilarang, silakan. Duha silakan. Malah didorong, malah sering dapat bonus. Udah ada yang ngisi kuis? Udah. Saya belum cek. Hari ini saya cek. Ya, ilmu buat siapa sih? Buat teman-teman sendiri. Dikasih hadiah lagi. Kurang baik apa coba? Betul nggak? Itu ilmu ya. Teman-teman sendiri butuh nggak? Butuh. Udah gitu yang menang dapat hadiah. Hadiahnya nggak kecil lagi. Berapa man? 600.000 pemenang pertama, yang kedua 400. 1 juta. Bang Sam, barusan gara-gara tahu itu berapa? 100.000 itu yang di dunia doang. Di balik itu benar-benar luar biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.